As-Salah. Maurasilo atau Sultan Malik As-Salah merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Maurasilo memulai Islam pada saat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah, lalu diberi gelar Sultan Malik As-Salah. Menurut catatan Marco Polo, beliau adalah seorang raja kaya raya dan kuat pengaruhnya. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi, yang dimana masa kepemimpinannya ini diganti oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. 2. Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik at-Tahir II. Menurut catatan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan Islam. Oleh karena itu, beliau berusaha keras untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Dan pada akhirnya Sultan Ahmad menutup usianya pada tahun 348 Masehi. 3. Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh yang ketiga yang memimpin pada tahun 1538 Masehi. Terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Aceh, beliau sering mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam. Bahkan pada masa pemerintahannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Sultan Alauddin Riyad Shah menutup usianya pada tahun 1571 Masehi. 4. Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor agama Islam di daerah Pulau Jawa, yang terdiri dari Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sultan Alauddin yang bernama asli adalah 1. Mangarangi Dayang Marabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usianya yang ke-7 tahun. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam yang berpengaruh karena penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Dan oleh sebab itu, rakyat Goa Talo memeluk agama Islam secara bertahap. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib bin Musyakhir bin Abdullah bin Yahya adalah seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kurtai Tartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya, yaitu Datuk bin Randang pada masa pemerintahan Raja Ahli Mahkota 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Ahli Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga bangsawan dan rakyat-rakyatnya di kerajaan Kutai Kartanegara.